أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki nama-nama dan sifat yang terpuji. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan pada kita semua pertolongan dan menjauhkan pada kita semua setiap keburukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendatangkan kebaikan kepada kita, yang senantiasa mengampuni kita, yang hanya kepadanya kita berserah diri dan bersandar kepadanya. Maka tidak hanya manusia, bahkan semesta alam, seluruh makhluk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surah Al-Hadid. Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka agama Islam adalah salah satu di antara perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala hanya meridhai agama Islam. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama Islam dan tidak menerima selain agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa syariat Islam, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang menerangi jalan manusia, yang menyelamatkan jalan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran dan telah sirna semua kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sungguh kebatilan pasti akan punah. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan dan meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathul Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan dan memusnahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang disebutkan jumlah dari berhala tersebut adalah 360 buah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala tersebut dengan tongkat yang ada di tangan beliau, seraya beliau berkata, "Ja'al haq wa zahaqal batil." Telah datang kebenaran
dan telah punah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya semua kebatilan pasti akan sirna, pasti akan punah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang membawa jalan hidayah risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk menyerahkan diri setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ilahakum lawahid." Sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah satu, tunggal esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabb semesta langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabb yang ada di antara keduanya dan juga Rabb di tempat-tempat terbitnya matahari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama Islam dengan syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, nikmat yang besar yaitu adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku hanya meridhai agama Islam sebagai agama kalian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah datang, tidaklah berselisih orang-orang dari ahli kitab kecuali telah sampai kepada mereka pengetahuan tentang risalah Allah, dan mereka menolak risalah Allah, menolak ayat-ayat Allah baghyan bainahum, karena sebab perselisihan di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang kufur, siapa yang menolak ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hisab yang sangat cepat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang telah mendapatkan atau mendengarkan ayat Al-Quran, bahkan dari orang-orang ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka juga diperintahkan untuk memeluk agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Nabi SAW yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidaklah satupun dari umatku yang mendengarkan aku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, thumma yamut, kemudian tatkala dia mati, lam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia tidak beriman terhadap di mana aku diutus di atasnya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk dari penghuni api neraka, wal iyadzubillah. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Islam, bahwa iman adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua sebagai orang-orang muslim. Allah lahirkan kita dari rahim ibu-ibu kita yang muslimah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala pilihkan agama Islam untuk kita semua, anugerah yang begitu besar yang selayaknya dan sepatutnya bagi setiap dari kita untuk mensyukurinya. Kita lihat pada zaman ini begitu banyak fitnah, begitu banyak perkara-perkara yang menjauhkan seseorang dari keimanan dan keislamannya, bahkan membuat seseorang malu menampakkan keimanan dan keislamannya, membuat seseorang jauh dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang mengaku sebagai seorang muslim, namun dia tidak menjalankan, bahkan tidak mengetahui apa kewajiban-kewajibannya. Begitu banyak perkara-perkara, banyak sisi-sisi dalam kehidupan di zaman ini yang menjauhkan seseorang dari agamanya. Baik sisi ekonomi yang membuat seseorang terlupa dengan agamanya atau melalaikan agamanya. Dari sisi jabatan, tatkala seseorang memiliki jabatan, dia lupa dengan aturan-aturan Islam. Tatkala seseorang
memiliki kedudukan, keutamaan, maka dia menjadi orang-orang yang sombong, yang lupa terhadap agamanya. Maka begitu banyak perkara-perkara, fitnah-fitnah, baik itu syubhat, apalagi syahwat yang menyala-nyala, yang menyamar-nyambar, yang banyak di antara manusia, bahkan kaum muslimin terjatuh di dalam fitnah syubhat syahwat. Dia kalah dengan syahwatnya, dia kalah dengan hawa nafsunya, sehingga dia jauh dari agamanya, wal iyadzubillah. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, selayaknya dan sudah lazimnya bagi kita, orang-orang yang telah Allah SWT pilih sebagai seorang muslim, oleh Allah SWT sebagai orang yang memiliki keimanan, untuk senantiasa menjaga, memperbaharui keimanan yang ada di dalam diri kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb." Sesungguhnya keimanan akan usang di dalam hati kalian, kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana usangnya pakaian yang kita pakai. Tatkala kita membeli pakaian baru, pakaian tersebut begitu indah, begitu enak dipandang, namun lama-kelamaan, tahun demi tahun, pakaian tersebut akan usang. Demikianlah keimanan seseorang, lama-lama dia akan usang. Maka Nabi SAW perintahkan umatnya, fas'alullah, maka mintalah kepada Allah SWT, berdoalah kepada Allah SWT, an yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah Subhanahu wa taala terus memperbaharui iman yang ada di dalam dada kalian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Iman di dalam diri kita tidaklah dalam keadaan terus-menerus dalam keadaannya, dalam keadaan satu keadaan, namun keimanan akan terus bertambah dan berkurang. Sebagaimana para ulama berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ayazidul iman wa yanqus?" Wahai imam, apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Apa jawaban beliau? Yazidu hatta yablugha samawat. Iman itu akan terus bertambah, bahkan tinggi sampai kepada langit. Wa yanqusu hatta asfala safilin. Bahkan iman bisa berkurang, terus menerus berkurang, rendah sampai pada titik yang paling rendah di muka bumi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kita selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam ini, dan kita melakukan upaya-upaya, kiat-kiat, perbuatan-perbuatan yang akan senantiasa menjaga keimanan kita. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya manusia berada di atasnya. Yang di tangan Allah Subhanahu wa taala manusia berada, yang hati manusia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati seorang manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Ud'uuhu liyuthabbitakum ala dini." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman di atas, meneguhkan kalian di atas agamanya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, senantiasa teguhkanlah hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu. Kemudian Nabi SAW membaca suatu ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Maka kita berdoa kepada Allah SWT dalam setiap waktu, dalam waktu-waktu yang Allah berikan ijabah. Di hari Jumat ini, tatkala khatib duduk di antara dua khutbah, atau tatkala matahari menjelang terbenam, di antara waktu-waktu yang mustajab yang kita berdoa kepada Allah SWT. Tatkala di sepertiga akhir malam kita berdoa, tatkala turun hujan, tatkala dalam keadaan safar, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Di antara doanya adalah doa diteguhkan di atas keimanan dan di atas keislaman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Janganlah kita
pernah berputus asa dari doa. Mintalah kepada Allah SWT seakan-akan seorang anak kecil yang merengek kepada ayahnya, kepada ibunya, meminta sesuatu. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa teguhkan iman di dalam diri kita. Yang kedua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah kita melakukan amal. Kita bersegera memaksa diri kita melakukan amal ketaatan agar keimanan senantiasa Allah jaga, agar keimanan kita terus naik, agar keimanan kita terus bertambah dan tidak berkurang dan tidak hilang bahkan usang di dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu, sesuatu yang bisa menaikkan keimanan kita, yaitu ketaatan, melakukan amal ibadah. Yang paling utama di antaranya adalah mempelajari agama Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah mereka ulama. Ulama di sini maksudnya adalah orang yang belajar ilmu agama, orang yang mengetahui ilmu terhadap agamanya. Betapa banyak di zaman sekarang kaum muslimin yang mereka mengabaikan terhadap ilmu agama. Mereka tidak mau belajar ilmu agama, padahal ilmu agama adalah sesuatu yang akan terus menjaga keimanannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian juga kita menjaga sholat 5 waktu di antara amalan yang paling utama. Betapa banyak saat ini kaum muslimin yang mengaku sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, namun tidak bisa dia melaksanakan sholat 5 waktu. Dia hanya melaksanakan sholat-sholat tatkala dia ingat atau tatkala dia memiliki luang waktu. Maka menjaga sholat 5 waktu adalah menjaga hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi SAW di setiap harinya beliau senantiasa meminta ditambahkan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang thayyib, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Maka kita senantiasa memaksa diri kita, menyemangati diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan agar menjaga keimanan kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, upaya kita untuk menjaga konsistensi iman kita, untuk memperbaharui iman kita senantiasa selalu, yaitu adalah dengan kembali kepada sebaik-baik perkataan di alam semesta ini, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu adalah tatkala disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayatnya ayat Allah SWT, maka bertambahlah keimanannya. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita renungi Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita tadabburi Al-Qur'an, sehingga kita akan terus berada di atas keimanan, sehingga Allah SWT senantiasa menjaga keimanan kita. Tatkala kita membuka Al-Quran, maka jadikan diri kita seakan-akan ada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, yang mengajak kita berbicara, yang memerintahkan kita dengan perintah-perintah, yang melarang kita dengan larangan-larangan, yang juga memberikan janji kepada kita balasan surga, dan juga memberikan kabar bagi orang-orang yang mungkar, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang ingkar pada Allah, dengan azab pedih api neraka. Waliyadzubillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah SWT senantiasa menetapkan iman dan Islam dalam diri kita. Kita senantiasa berdoa pada Allah SWT agar diteguhkan iman dan Islam dalam diri kita. Kita senantiasa menaikkan, menjaga konsistensi iman kita dengan amalan-amalan ketaatan. Di antaranya paling utama adalah menuntut ilmu, mengenal agama kita dengan lebih baik lagi, dan menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang terakhir, upaya kita menjaga konsistensi iman adalah dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita merenungi ayat-ayat Al-Quran, kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah azimul lisan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال تعالى ومن يتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال ولاة المسلمين بتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يرحمك. نقيم الصلاة.